Halo semua, balik lagi dengan Koklas Hobby. Di video kali ini, kita akan unboxing dan review untuk Figma Alice Synthesis 30 dari Sword Art Online Alicization War of Underworld. Ini adalah figur pertama saya dari Sword Art Online, dan ini menurut saya bagus banget. Saya suka banget dengan overall karakter desain dari si Alice. Mari kita lihat sama-sama untuk figur Figma si Alice ini seperti apa ya. Oke, untuk dari boxnya ini standar untuk Figma box, dan untuk si Alice ini partsnya juga nggak terlalu banyak ya. Dan mungkin saya mau kasih little spoiler, ada something yang benar-benar bikin saya kecewa tentang figur ini, dan itu nggak ada hubungannya dengan hasil dari sculpting atau painting yang biasa jadi masalah buat saya. Nanti kita lihat pas kita lihat closer look ke figurnya. Ini adalah parts-parts yang datang dengan figur si Figma Alice ini ya. Untuk instructionnya bisa dibilang nggak terlalu ribet, tapi mungkin dibaca aja, terutama jika kalian belum biasa handle untuk Figma figure, karena ada part yang mungkin agak complicated, cuman yang ganti efek ke pedangnya aja ya. Oke, untuk articulationnya ini standar Figma articulation, dan soon kalian akan lihat kenapa saya kecewa banget dengan figur ini. Saya nggak sadar pertama kali pas saya buka packagingnya, tapi pas saya perhatiin, saya baru sadar di tangan kanannya terpasang hand part yang tangan kiri. Jadi saya dapat dua hand part tangan kiri yang ini. Jujur ini mengganggu banget buat saya. This is really disappointing for me. Ini mungkin mistake yang mereka bikin pas mereka lagi attach figurnya untuk di packaging, tapi mereka miss something yang kayak gini menurut saya fatal banget. Karena kalau extra parts mungkin saya bisa mengerti, karena itu di beda untuk tempatnya, tapi ini adalah yang menempel ke figurnya yang di packaging seperti ini. Jadi ini benar-benar mengganggu banget buat saya, dan saya kecewa. Maybe I will do something about it. Dan sebenarnya untuk penampilannya bagus, saya suka loh. Saya sudah bilang tadi, saya suka banget dengan karakter desainnya Alice. Dan untuk Figmanya ini menurut saya juga bagus. Dari armornya kelihatan bagus, untuk dari Alice-nya juga kelihatan bagus. Dari sisi kemiripan juga sudah mirip dengan karakter yang kita lihat di anime. Di sini overall warnanya bagus. Untuk cape-nya ini dari cloth materialnya, dan kalian masih bisa artikulasi, ada artikulasi sedikit. Jadi overall this is a quite good looking Figma figure. Tapi left hand part itu yang ada di tangan kanannya benar-benar mengganggu buat saya. Jadi saya agak kecewa. Untuk ini extra hair partnya, tadi saya sudah kasih lihat yang di head partnya ada shrink resistant plug. Jadi kita pasang hair partnya nanti pas bikin pose. Dan ini ada extra hair partnya dengan eye patch ya. Jadi kalian bisa dapat dua look yang berbeda untuk figur si Figma Alice ini ya. Menurut saya ini bagus, ada hair part dengan yang eye patch ini. Lalu untuk extra face partnya ini yang shouting expression, lalu ini yang smiling expression ya. Dan untuk pedangnya ini Fragrant Olive Sword ada dua, ini yang ada masih ada scabbardnya, dan kalian bisa attach juga ke figurnya Alice. Nanti saya akan kasih lihat gimana caranya ya. Ini bisa dilepas untuk pedangnya nanti, tapi saya lupa kasih lihat sekarang. Nanti in a few minutes saya akan kasih lihat ya. Tapi overall I think secara look ini sudah bagus, dari sisi kemiripan juga bagus. Dan ini pedangnya yang tanpa scabbardnya. Jadi menurut saya dua-duanya bagus ya secara penampilan dan sculpting. Standar seperti bahkan Figma weapon part menurut saya sudah cukup bagus. Yang ini juga bisa di remove bagian dari handle-nya, karena ini adalah cara untuk attach pedangnya ke hand partnya ya. Dan untuk yang satu lagi itu, selain untuk bagian dari handle-nya, kalian bisa lepas scabbard-nya. Jadi ini buat pasang efeknya. Nanti pas kita bikin pose saya akan tunjukin gimana caranya ya. Lalu ini ada efeknya, ini enhance armament efeknya. Menurut saya cukup bagus ya dari sisi sculpting. Mungkin bisa dibilang standar seperti kebanyakan efek dari Figma. Efek-efek part seperti ini menurut saya cukup standar dan kelihatan bagus ya menurut saya. Lalu ini adalah hand parts-nya. Saya nggak mau terlalu bahas karena jujur saya masih agak kecewa dengan hand part yang datang dengan left hand part yang datang dengan 2 biji ya. Tidak ada extra joint, ada bagian dari stand dan standnya, dan ini adalah base-nya ya.
Dan yang terakhir ini adalah untuk simpen parts-partsnya. Kita akan bikin pose dengan si figur Alice ini, tapi pertama saya mau kasih lihat gimana cara pakein pedangnya yang ada scabbardnya ke figurnya. Ada packnya di armor Alice, kalian tinggal pasang aja spotnya di scabbardnya seperti ini, sangat straightforward ya. Lalu kita akan bikin pose. Pertama saya akan ganti untuk face partnya, saya akan ganti dengan yang shouting expression, dan untuk hair partnya saya akan ganti juga. Tapi pertama saya akan pasang dulu, dicabut dulu string resistance plugnya dan pasang hair part yang ini, karena of course kalau nggak rambutnya Alice akan terlihat aneh kalau nggak dipasang hair part yang ini. Kita pasang face partnya, ada eye patchnya, dan saya akan ganti left pakai tanda kutip hand part dan kita akan pasang efek enhance armamentnya, sangat straightforward ya, tinggal dicabut string resistance plug dan dipasang ke pedangnya, lalu cabut bagian bawahnya untuk attach handle pedangnya ke tangannya, lalu dipasang lagi bagian bawahnya. Seperti itu aja, kita sudah selesai untuk bikin pose Figma Alice ini dengan enhance armament partnya, dipasang ke standnya, dan kalau sudah tinggal dipasin aja posenya dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Figma Alice Synthesis 30. Untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Saber, lalu dengan Figma Saber Alter, lalu dengan Figma Jin Sakai, yang terakhir dengan SFX Guard Sasuke Uchiha. Oke, kita sudah selesai untuk unboxing. Kita langsung masuk ke review untuk figur Figma Alice Synthesis 30. Dari sisi penampilan, menurut saya ini bagus. Dari sisi kemiripan, sudah mirip dengan karakter yang kita lihat di anime. Overall sculpting dan painting saya suka. Rambutnya terlihat bagus, mukanya terlihat bagus. Armornya di sini terlihat bagus. Cape-nya ada terbuat dari cloth material dan bisa diartikulasi sedikit. Dan overall menurut saya ini cukup bagus secara penampilan dan untuk extra parts-nya juga. Untuk extra parts-nya, favorit saya adalah enhance armament part dan pedangnya, yang dua-duanya yang scabbard dengan yang enggak. Jadi overall sebenarnya saya cukup suka dengan figur ini, tapi of course itu adalah defect. Ada defect sedikit, saya dapat left hand part 2 biji dan ini benar-benar mengganggu saya. Mungkin jika saya mau ngomong to be fair, mungkin cuma satu hand part itu mestinya nggak mengganggu penilaian saya. Tapi jujur aja ini mungkin kesalahan yang mungkin terjadi hanya ke saya atau mungkin beberapa orang saja dan bukan a mistake in general. Jadi I can set aside that, dan overall menurut saya di luar hand partnya itu ini Figma yang bagus dengan penampilan yang bagus. Menurut saya recommended ya jika kalian suka Sword Art Online. Oke, sampai sini aja untuk figur Figma Alice unboxing dan reviewnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah datang left hand part 2 biji itu menurut Anda juga mengganggu? Dan jika kalian beli figur ini, let me know apakah kalian mengalami hal yang sama. Jadi jika karena ini menurut saya akan mempengaruhi penilaian saya. Seperti saya bilang tadi di review, jika ini a one off thing, ini hanya terjadi ke saya atau beberapa orang saja, saya bisa put aside that, dan menurut saya this is a nice figure. Tapi jika ini adalah kesalahan terjadi ke banyak orang, I think this is quite troublesome. Menurut saya ini mengganggu banget, dan mungkin Good Smile Company masih lebih perhatikan lagi pas mereka quality control, terutama pas figurnya masuk ke packaging. Jadi things like this nggak happen. Untuk hand part yang sebenarnya ada 2 biji itu, saya mungkin bisa tukar ke yang hand part lain jika kalian saya mau posein, jadi nggak terlalu masalah. Tapi what happen jika ada extra hand part yang benar-benar unik dan mereka kejadian seperti ini, mereka salah masukin hand part dengan yang lain, itu akan membuat kecewa orang. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk quality controlnya, terutama untuk final packaging sebelum di seal, menurut saya ini penting banget. Jadi mereka tolong perhatikan lagi. Mungkin saya akan do something about it. Saya akan coba kontak ke Good Smile Company, mungkin saya bisa dapat hand partnya lagi. We'll see ya. Tapi overall, jika ini kesalahan yang memang murni terjadi karena ketidaksengajaan dan hanya terjadi ke beberapa orang saja, dan mudah-mudahan bukan saya aja ya, tapi saya nggak boleh gitu ya. Mudah-mudahan saya aja deh yang kena, jadi orang lain nggak ada yang kena. Jadi jika is one of thing, saya bisa put aside kesalahan ini, dan menurut saya this is a good Figma figure ya. Dan mudah-mudahan kalian juga suka, terutama
Jika kalian suka sword art online, menurut saya Figma Alice ini menurut saya bagus. Dan jika kalian sudah punya Figma seperti Kirito atau Asuna, ini Figma si Alice ini bagus untuk ditambah ke koleksi Anda. Dan untuk next video, saya unboxing dan review untuk Nendoroid dari Demon Slayer. Ini Nezuko yang Demon Form. Ditunggu untuk next videonya ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.